Memberikan perlindungan terhadap TKI yang bekerja di luar negeri bagi negara-negara yang memiliki perjanjian dengan Indonesia sudah dilakukan perjanjian bilateral, kemudian juga moratorium atau mengurangi jumlah tenaga kerja yang berangkat ke negara tujuan. Lalu bagaimana dengan negara-negara yang tidak memiliki perjanjian? Prof, seperti apa bentuk tekanan negara Indonesia yang bisa dilakukan terhadap negara-negara yang tidak memiliki perjanjian dengan Indonesia? Yang paling gampang adalah tekanan berupa kita tidak mengirim tenaga kerja kita ke negara tersebut. Tetapi yang harus diwaspadai adalah ada juga PJTKI yang akan mengirim mereka-mereka secara ilegal. Jadi ini harus satu bahasa di dalam negeri. Kita harus memastikan bahwa kalau kita mau melakukan tanda kutip sanksi, sampai mereka mau tanda tangan perjanjian, kita tidak akan mengirim. Tapi itu permasalahan yang kita harus hadapi. Kedua, tentu kita juga bisa menekan kalau mereka, negara tersebut, punya ketergantungan di bidang lain dengan Indonesia. Sehingga Indonesia akan mengatakan bahwa kalau misalnya mereka tidak melakukan suatu kesepakatan dengan kita, maka kita akan lakukan tindakan tertentu. Ini sama saja seperti Amerika Serikat ketika pelaku usahanya barang-barangnya dibajak di Indonesia. Mereka akan mengatakan kita tidak akan terima kuota tekstil, tidak akan memberikan kuota tekstil kepada Indonesia. Jadi kita harus mencari itu. Harus ada kerjasama. Maka saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Pak Jokowi. Jangan ada ego sektoral di antara kementerian. Stop itu. Ya. Jadi kita harus bekerja sama sebagai Indonesia. Itu yang paling penting. Nah, lalu yang ketiga tentu tekanannya adalah Pak Jokowi bisa datang ke negara-negara tersebut dan meminta kepada kepala pemerintahannya, kita mempunyai masalah di sini. Ini yang harus difasilitasi oleh Menteri Luar Negeri. Ya, Pak Jokowi saya sudah sarankan harus punya doktrin kebijakan luar negeri yang baru, yaitu all nations are friends. Semua negara adalah sahabat, sampai dengan kedaulatan kita direndahkan atau kepentingan nasional kita dirugikan. Pada saat itu Indonesia harus marah dan kita harus meminta tindakan-tindakan konkret dari pemerintahan dari negara mitra kita. Kalau tidak ya sudah, kita selesai. Mas Wahyu, sebetulnya seberapa besar kita bisa melakukan moratorium dan seberapa besar ketergantungan negara-negara luar terhadap tenaga kerja Indonesia? Ya, sebenarnya kita merasa powerful sebenarnya ya. Kalau kita punya kesadaran itu dan keberanian itu. Dulu zaman Pak Din Samsudin jadi Dirjen Bina Penta, dia mau menukar ini seperti tadi dikatakan Prof. Hikmah itu, bahwa kita akan boikot pengiriman haji. Karena sebenarnya itu juga daya tekan sangat kuat, tapi kan soal haji soal yang sensitif. Ya. Nah, kemudian yang kedua saya kira juga kita kadang-kadang merasa underdog ya, misalnya dengan Saudi atau dengan Malaysia gitu. Karena prinsip dengan Malaysia kita merasa harmoni semu sebagai negara serumpun, dengan Saudi karena ya dia anggap di situ daerah tanah suci gitu. Saya kira ini yang harus dirombak. Saya sepakat dengan apa yang disampaikan Prof. Hikmawanto. Kebetulan ya sekarang hari-hari ini ada pertemuan APEC, ada pertemuan ASEAN, ada G20, dan semua forum itu bisa harus dimanfaatkan oleh Pak Jokowi untuk minta, misalnya di ASEAN sampai sekarang Komite ASEAN untuk perlindungan buruh migran belum terbentuk, padahal itu mandatnya sudah ada sejak tahun 2007. Di G20 ada pembicaraan tentang remitensi. Ini yang pemerintah kita dulu juga nggak sempat mikirin seperti itu. Gitu. Nah, kalau itu kita kontekkan, kebetulan di G20 juga ada Saudi Arabia, kita bisa juga maksa dia pressure, karena di situ juga ada Amerika, ada Uni Eropa, di mana mereka juga punya prinsip-prinsip penegakan HAM. Kita juga bisa desak bersama gitu loh. Jadi harus ada total diplomasi kalau menurut saya, ketika misal ini peluang besar ya. Ada APEC, ada ASEAN, ada G20 dan delegasi kita datang itu juga powerful. Ada Bu Menlu, ada Pak Jokowi. Bahkan kalau nggak juga dipenuhi, kita pergi ke Dewan HAM PBB. Kita tunjuk bahwa negara tersebut telah melakukan tindakan yang tidak manusiawi terhadap
para tenaga kerja kita. Oke, dan upaya itu sebenarnya bisa dilakukan, tapi selama Sangat ini bisa. belum pernah dilakukan. Sangat bisa. Makanya Oke. itu Kementerian Luar Negeri harus bisa memformulasikan apa yang diinginkan oleh pemerintahan Jokowi. Oke, kalau kemudian presidennya sudah bergerak langsung untuk memberikan perlindungan, bagaimana ini bisa diterjemahkan oleh BNP 2 TKI misalnya? Apakah memang kendala-kendala ini bisa diselesaikan dengan apa yang dilakukan oleh orang nomor 1 mungkin? Ya, barangkali saya menyambut Pak Prof. Pertama memang tekanan itu harus, moratorium itu sangat manjur gitu ya. Saya rasakan selama di Saudi 8 tahun, moratorium sejak 2011, dan akhirnya mau menandatangani agreement. Oke. Ya. Bukan hanya itu, akhirnya Saudi juga membuat undang-undang yang melindungi TKI domestik. Itu makanya sekarang Tenaga kerja domestik Arab Saudi ya? Bukan domestik, artinya itu PLRT itu, informal itu. Oke. Untuk Sekarang domestic worker. Sekarang Saudi sudah punya undang-undangnya. Indonesia aja belum. Tentang tenaga kerja informal. Mereka sudah. Dan juga ada bukan kepres ya. Keputusan Perdana Menteri akan menghukum berat kepada warga negara Arab Saudi yang melakukan kekerasan terhadap warga negara asing. Jadi itu ada seruan itu, sekarang kuat sekali. Jadi tekanan itu dengan moratorium itu cespleng lah gitu. Oleh karena itu kita laksanakan dengan 8 negara di Timur Tengah sekarang moratorium gitu ya. Dengan hampir Timur Tengah kecuali Bahrain dan Qatar ya. Dan itu juga udah teriak-teriak mungkin, dan saya setuju kalau memang dikendaki moratorium aja. Selama negara itu belum patuh dan kondisi di lapangan tidak kondusif. Oke. Dan saya setuju dengan roadmap-nya Kemenaker bahwa 2017 zero penempatan TKI informal, unskilled. Kalau yang skill kan nggak ada masalah. Iya. So berangkat aja ke Saudi kemanapun, karena tiap negara dan hampir dikatakan zero masalah ya. Harus Ini yang skill gitu ya yang Bu Reina skill. ya, yang dikirim di tahun 2017 ya. 17, ya. Oke, kita akan lihat dulu data ini karena memang mayoritas tenaga kerja Indonesia yang berangkat ini berpendidikan SMP. Ya. Benar Ya, begitu SMP. ya? Ya, bahkan dari 6,5 juta data tenaga kerja Indonesia kita di luar negeri, ini 70% itu adalah berpendidikan SD sampai dengan SMP. Jadi ini memang suatu hal yang perlu kita benahi juga di dalam negeri. Jadi Bapak Menteri, Pak Hanif Dakiri ini menginstruksikan setelah melakukan evaluasi secara menyeluruh kepada kita semua, kepada kami semua, agar ini dilakukan mekanisme penempatan tenaga kerja Indonesia ini dengan mengutamakan perlindungan baik di dalam maupun di luar negeri. Tentunya ini sistem dan mekanisme harus kita lakukan secara bersama-sama. Dan yang paling saat ini perlu diketahui bahwa bagaimana kita memberikan skill yang tepat sesuai dengan kebutuhan yang ada di luar negeri. Oke, kita akan kupas lebih lanjut Bu, bagaimana membuat pengiriman tenaga kerja yang unskill ini menjadi nol. Tapi kita akan bahas setelah pariwara. Tetap bersama kami di Kupas Ke-7.